Salam sejahtera buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Nenggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 eh, week ke-6 Pempros, di mana pada week ke-6 ini kita akan membahas yang namanya tentang structure dan enumeration atau struct and enum. Nah, di mana nanti di sini dia akan terbagi menjadi tiga latihan dan juga dua tugas tantangan kita nanti di sini. Mana di latihan yang pertama itu nanti ada kita disuruh membahas tentang struct, latihan kedua nanti membahas tentang enum, latihan ketiga nanti kita akan membahas penggabungan dari struct dan enum. Di tugas mandiri kita nanti ada disuruh membuat nanti array of structure di mana nanti ini berupa nanti sistem penilaian sederhana. Kemudian nanti tugas duanya kita disuruh eh, melakukan yang namanya array of enumeration atau di tugasnya itu nanti kita disuruh membuat riwayat status mahasiswa. Nah, di sini kita dapat kita langsung saja masuk ke bagian latihan yang pertama, di mana di bagian latihan pertama ini kita disuruh latihan dasar struct di sini. Nanti kita membuat deklarasikan, mendemonstrasikan blueprint dari struct dan menggunakannya untuk variabel di mana nanti kita akan menggunakan contoh entitas mahasiswa di mana di sini nanti kodenya sudah diberikan oleh eh, dosen atau juga pembimbing. Di sini kita hanya tinggal melakukan latihan dan juga menjalankan program kita. Di mana nanti kalau kita lihat dari struktur kode ini pertama di sini ada library, include stdio.h dan string.h. Kalau stdio.h untuk kita melakukan standar input output, kalau kita string.h supaya kita bisa menggunakan fungsi seperti penggunaan fungsi string len atau string copy atau string compare dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk bagian pertama, kita akan mendeklarasikan blueprint dari si struct tersebut. Nah, di mana nanti di struct ini dia adalah menjadi si blueprintnya di sini, di mana nanti kita akan memberitahu komputer kita bahwa di sini ada nanti suatu tipe data baru yang bernama student. Tipe data student ini nanti berisi nanti ada di sini array karakter ID untuk menyimpan NIM nanti di sini di mana maksimalnya itu karakternya itu indeksnya sini 15 berarti yang maksimalnya itu 14 karakter dan 10 delimiter. Nah, kemudian di sini ada array untuk menyimpan nama nantinya di mana nanti maksimalnya itu 49 karakter dan ditambah dan satu nol terminator atau delimiter nol sehingga makanya di sini buat 50. Kemudian di sini ada satu lagi variabel angka yang bertipe data float itu untuk menyimpan IPK atau nilai kita nanti. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke titik awalnya itu untuk di mana kita nanti membuat variabel berdasarkan print dari struct tadi. Di mana nanti kita buat di sini struct mahasiswa student mahasiswa satu. Di mana nanti kita membuat variabel bernama mahasiswa satu yang bentuknya mengikuti nanti blueprint dari si student ini. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan strcpy di mana nanti kita akan mengakses dan menginisialisasi atribut menggunakan operator di mana di sini nanti ada strcpy mahasiswa dan juga nanti strcpy eh, ID dan juga mahasiswa ya di sini ID-nya itu strcpy-nya itu menandakan bahwa si ID itu adalah karena dia ID itu adalah array atau string, maka kita tidak bisa pakai sama dengan di sini, maka kita pakai strcpy untuk memasukkan si teksnya itu ke dalam mahasiswa ID-nya itu. Nah, si teksnya ke dalam mahasiswa ID ini. Nah, terus kemudian nanti di sini sama juga dengan si mahasiswa ini string copy mahasiswa satu name, di mana nanti sama seperti di atas kan di tadi nggak bisa pakai sama dengan karena dia ini masih dalam bentuk array atau string sehingga kita masukkan nanti kita buat dia dalam bentuk strcpy supaya bisa kita masukkan ke dalam eh, variabel mahasiswa satu name. Nah, kemudian di sini ada di sini dikatakan di sini kita akan menampilkan datanya. Ini adalah datanya. Kita akan ngeprint mahasiswa ID, mahasiswa name dan juga nanti mahasiswa satu grade-nya. Nah, di mana nanti si print ini dia akan mengambil data dari struct kita, di mana nanti dia mengambilnya itu dari menggunakan fungsi titik ini, titik, agar dia bisa masuk ke bagian nama dan akan menampilkannya. Nah, di sini nanti kalau dia berhasil dia akan
menandakan program selesai atau return nol atau, atau program sukses dijalankan gitu. Kemudian di sini langsung kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat di sini data mahasiswa ditampilkan, NIM-nya adalah 11S22001, kemudian namanya Budi Santoso dan IPK kan 3,75. Kemudian kita masuk lanjut ke bagian latihan kedua, dan untuk latihan kedua ini kita disuruh nanti latihan dasar enumeration. Nah, di mana nanti di I6 ini kita yang pertama itu nanti akan mendeklarasikan tipe data I6 kita. Di sini nanti ada I6 Academic Status, di mana nanti kita eh, di sini nanti ada akan I6 eh, I6 dari di mana di I6-nya ini nanti ada eh, ada di sini aktif, nanti dimulai si aktif itu nanti dia bernilai nol secara defaultnya, kemudian si leave-nya itu bernilai satu, kemudian si dropout-nya itu bernilai dua, dan si graduate-nya itu bernilai tiga di sini. Nah, kemudian di sini ada struct juga nanti, eh di mana nanti di sini nanti construct apa sih, construct, sorry, sorry. Terus kemudian nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya, di mana di sini nanti ada enam akademi status Budi sama dengan aktif, di mana nanti kita di sini artinya membuat variabel status Budi dan akan mengisinya dengan label aktif nanti di sini. Kemudian nanti di sini kita buat juga deklarasi variabel tipe 6 kita, di mana nanti 6 akademi status dari status yang ini akan dibuat menjadi dibuat menjadi graduated di sini juga. Nah, kemudian kita akan mencetak nilai integer dari enam itu tadi. Di mana nanti dia akan mencetak nilai integer dari status Budi yang aktif dan juga status Ani yang graduate di sini. Nah, di sini langsung saja coba kita jalankan. Nah, terlihat di sini eh, status integer status integer. Nilai integer dari status Budi itu adalah nol karena dia aktif. Aktif tadi itu di sini defaultnya dibuat dia bernilai nol. Kemudian di sini untuk ini yang graduate maka dia di sini bernilai 3. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya di latihan ketiga kita akan menggabungkan yang namanya struct dan juga enum. Nah, di mana nanti Ah, kita akan memasukkan enum nanti di sini ke dalam sistra kita. Di sini ada library kita, ini adalah library kita. Kemudian kita akan masuk ke bagian enum academic status. Mas nanti eh, kita di sini akan memaksa nilai awal menjadi satu. Dimana makanya di sini aktif sama dengan satu dipaksa menjadi satu. Kemudian si sleeve-nya itu menjadi dua dan juga si graduate-nya itu jadi tiga, graduate-nya jadi tiga. Kemudian di sini ada struct student, di mana nanti di dalam struct ini ada variabel eh, ya ada variabel nama dan juga status yang kita buat di sini. Di mana di array nama ini dia maksimal karakternya itu berarti 49. Kemudian nanti di sini ada enam untuk si statusnya juga. eh, Statusnya ini nanti bertipe data enam yang dari sini kita tadi, yang ini dari yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini kita akan ada di sini kita masuk ke bagian deklarasi variabel lah, di mana nanti di sini ada struct dibuat di sini struct student satu mahasiswa. Kemudian nanti di sini kita akan memasukkan nama si mahasiswanya itu. Kenapa dia tidak sama dengan? Karena nanti nama mahasiswanya itu dia masih dalam bentuk array di sini, sehingga sehingga kita harus memakai fungsi string copy di sini. Nah, kemudian di sini kita buat status mahasiswa satunya itu adalah aktif. Nah, kemudian kita akan ngeprintkan nama si mahasiswa tersebut di sini. Kemudian kita akan melanjut ke bagian kita menggunakan Swiss case untuk mencetak string dari enum kita, di mana nanti kita di sini akan mencetak status akademiknya, di mana nanti dia s- di sini status akademiknya itu nanti karena statusnya itu berisi angka satu 2 dan 3, makanya di sini dia eh, kita pakai switch, di mana nanti kalau kita ngecek kalau dia statusnya aktif,
kalau dia case-nya aktif atau statusnya aktif satu, maka dia akan menampilkan aktif. Kemudian kalau dia leave, dia akan menampilkan cuti. Kemudian kalau dia graduated, dia akan menampilkan lulus. Dan nanti kalau tidak ada dari yang atau else-nya berarti dia nanti akan menampilkan pesan tidak diketahui. Nah, di sini coba langsung saya kita jalankan juga. Nah, di mana di sini dikasih tahu Sinta itu kan si Sinta itu tadi di sini status mahasiswanya adalah aktif. Kalau di aktif maka di sini dibuat status mahasiswanya itu aktif. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tugas kita, di mana di tugas kita ini kita disuruh untuk eh, membuat yang namanya array of structure, di mana nanti di sini kita disuruh membuat sistem penilaian, di mana nanti di tugas kita ini ada instruksi-instruksi di mana nanti kita disuruh menggunakan blueprint stroke student dari latihan satu. Kemudian nanti kita disuruh membuat array of track yang dapat menampung 3 orang mahasiswa. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan dan untuk meminta user memasukkan input dari ketiga mahasiswa berupa NIM, nama dan nilai. Kemudian nanti kita akan gunakan perulangan kedua atau ya looping kedua untuk mencari atau menampilkan nilai data mahasiswa yang memiliki nilai grade paling tinggi dari situ. Nah, sini langsung saja kita masuk ke bagian program kita. Di mana di program kita itu kita yang pertama itu ini adalah blueprint dari si student kita tadi yang dari latihan satu. Berarti kita nanti menggunakan seperti yang di latihan satu tadi, yang ini kita mendeklarasikan blueprint struct kita. Kemudian nanti kita masuk ke bagian deklarasi variabel kita, di mana deklarasi variabel kita ini kita akan membuat nanti yang namanya array of struct untuk 3 mahasiswa. Di mana nanti struct student daftar mahasiswa, mahasiswanya itu adalah 3. Nah, kemudian di sini ada integer i untuk bagian perulangan kita nanti. Nah, kemudian kita masuk ke bagian perulangan untuk input data kita. Dimana nanti di sini for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 3, i increment. Berarti batas mahasiswa yang data mahasiswa yang bisa kita masukkan itu adalah 3. Nah, dimana input data mahasiswanya itu berupa NIM, nama dan juga nilai di sini nanti. Dimana nanti NIM-nya itu nanti dia akan membaca inputnya dari daftar mahasiswa ID kita ini. Kemudian kalau yang nama itu dari name ini dan juga grade itu dari yang sini. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan lagi untuk mencari nilai grade paling tinggi dari 3 mahasiswa, data ketiga mahasiswa yang ada di sini. Nah, di sini kita eh, dia akan mendeklarasikan pertama dulu indeks tertingginya itu sama dengan 0, menandakan bahwa deklarasi awal itu nilainya itu bernilai 0. Kemudian kita akan melakukan looping for i sama dengan 1, i-nya lebih kecil daripada 3. eh for i sama dengan 1, i lebih kecil 3, i increment. Nah, di sini artinya indeks perulangannya itu berarti nanti di sini mulai dari mahasiswa indeks yang ke satu sampai yang ketiga nanti di sini. Nah, kemudian di sini di mana nanti ada kondisi juga if grade mahasiswa satu I lebih kecil daripada grade mahasiswa lebih besar daripada indeks mahasiswa tertinggi grade-nya, maka indeks tertingginya itu akan menjadi 1. Mana artinya ini kita mengecek apakah nilai mahasiswa yang ada saat ini lebih besar daripada nilai mahasiswa tertinggi yang sudah pernah kita catat di sini. Kalau iya, maka indeks tertingginya itu akan diupdate menjadi 1. Nah, kemudian di sini setelah loopingnya selesai, kita akan menampilkan hasilnya, di mana yang hasil yang kita tampilkan itu adalah mahasiswa dengan nilai tertingginya di sini. Di mana kita akan menampilkan NIM, nama, dan nilainya. Nah, di sini langsung saja coba kita jalankan. Misalkan 11 S24 32 nama Wahyu 88. Kemudian kita buat lagi di sini contohnya 11 S24 001 nama David.
nilai 95 misalnya. Kemudian kita masukkan input data ketiga, nama Tian. NIM 11 S24039. Nama Tian. Nilai 50. Nah, berarti di sini nanti ini mahasiswa dengan nilai tertingginya itu adalah David. NIM, kemudian kita dikasih tahu dia NIM-nya berapa, NIM-nya apa, namanya berapa, namanya berapa, namanya apa, dan juga nilainya berapa. Nilainya itu berapa. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tugas kedua, di mana di bagian tugas kedua ini kita disuruh membuat yang namanya array of enum, di mana nanti di array of enum ini kita akan membuat riwayat status, di mana nanti kita akan pertama itu buat enum dari di kondisi enumnya ini kita disuruh nanti gunakan enum akademik status dari latihan 2, kemudian kita akan melacak riwayat status akademik dari seorang mahasiswa selama 4 semester terakhir, maka disuruh membuat sebuah array of enum yang berukuran 4, di mana nanti di sini array of enumnya itu contohnya dikasih enum academic status history 4. Kemudian nanti di sini kita akan isi array tersebut secara manual dalam kode. Misalnya semester 1 dia eh, aktif, kemudian semester 2 dia aktif, 3 cuti, 4 aktif, begitu seterusnya. Nah, contohnya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan perulangan untuk menelusuri isi array kita. Kemudian kita akan menggunakan struct Swiss case seperti yang ada di latihan 3 untuk mencetak riwayat tersebut ke dalam format teks yang mudah dibaca. Nah, sini langsung saja kita masuk ke bagian codingan kita. Nah, di bagian codingan kita ini kita di sini adalah deklarasi dari enum sesuai dengan yang ada di latihan 2 tadi. Yang ini. Nih, dalam mendeklarasikan tipe data enum kita. Kemudian kita akan masuk ke bagian kita akan membuat array of enum yang berukuran 4 yang seperti yang diminta tadi. Nah, nanti di sini kita buat enum academic status history 4. Nah, kemudian kita akan mengisikan inputan secara manual, di mana nanti dia sini semester 1 berarti dia aktif. Juga di sini history 0. Kenapa mulai dari history 0? Karena indeks array itu mulai dari 0, 0 1 2 3. Maka di sini semester 1 artinya dia aktif, 2 dia aktif, 3 dia leave, kemudian 4 dia itu adalah aktif. Nah, di sini nanti kita masuk ke bagian loopingannya juga. Kemudian kita akan masuk ke bagian kok loopingan ya ini. Bagian ini di sini kita ya bagian loopingan ya perulangan ya use case-nya juga. Nah, di mana nanti di sini kita akan masuk ke bagian kita akan print dulu dia sini riwayat status akademik mahasiswa. Kemudian di sini ada perulangan. Perulangannya itu dia akan mengecek dari kondisi i sama dengan 0 sama sampai dia nanti kondisinya sampai dengan 3. Nah, di mana nanti kalau dia I-nya sama di sini nanti untuk kalau dia nanti di sini kalau dia semester dia akan menampilkan kan tadi tuh kalau misalnya indeksnya 0 berarti di sini nanti semester 1 dia akan masuk ke siswanya, dia akan menampilkan dia aktif atau tidak. Kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi, looping lagi sampai nanti yang ke indeks ketiga ini, berarti dia nanti sampai semester keempat. Inilah sampai semester I tambah satu, berarti 3 tambah satu 4. Nah, kemudian di sini dia akan menampilkan setiap daftar-daftar ini, susketnya nih. Kalau dia aktif tadi kan berarti semester satu dia aktif, dia akan ditampilkan aktif. Semester 2 berarti dia akan nanti ditampilkan aktif juga. Semester 3 dia leave. Leave itu artinya dia cuti di sini. Kemudian semester 4 dia aktif lagi, berarti dia akan tampilkan aktif. Nah, kita langsung saja lihat apa hasilnya. Hasilnya output plain text itu harus sama. Nah, di sini dapat kita lihat riwayat status akademik mahasiswanya itu sudah sesuai dengan apa yang kita buat di atas. Nah, berarti secara keseluruhan program kita ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang baik, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.